Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah Nabawiyah pada hakikatnya merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat manusia. Dengan risalah tersebut, beliau mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan terhadap Allah, sehingga garis sejarah berganti dan kehidupan manusia di dunia ini berubah. Gambaran yang menunjukkan ini tidak mungkin bisa dihadirkan kecuali setelah membandingkan kondisi yang ada sebelum risalah ini dan apa yang terjadi setelah beliau datang. Berangkat dari persoalan tersebut, penulis mengemukakan uraian ringkas tentang bangsa Arab dan peradabannya sebelum Islam. Di samping itu, penulis akan menguraikan sedikit tentang beberapa kondisi menjelang pengutusan Nabi Muhammad SAW. Letak geografis Jazirah Arab. Menurut bahasa, kata Arab berarti padang pasir, tanah gundul, dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kepada Jazirah Arab. Secara geografis, Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, Teluk Arab dan sebagian besar negeri Irak Selatan di sebelah timur, Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, dan negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak di sebelah utara. Meskipun ada kemungkinan sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini, luasnya membentang antara 1 kali 1,3 juta mil persegi. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena kondisi alam dan letak geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti ini, membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok, dan menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dalam segala urusan sejak zaman dahulu. Padahal, pada waktu itu, mereka hidup bertetangga dengan 2 imperium besar saat itu, Romawi dan Persia, yang serangannya tak mungkin bisa dihadang andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal sejak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa. Dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab. Timur Tengah dan Timur Dekat terus membentang ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan laut-lautnya dengan Jazirah Arab. Dan setiap kapal laut yang berlayar pasti akan bersandar di pinggiran wilayahnya. Karena letak geografisnya tersebut, sebelah utara dan selatan, Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling bertukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Bangsa Arab. Berdasarkan silsilah dan asal-usulnya, para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3, yaitu Arab Muaidah, kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak dapat dilacak secara rinci, seperti kaum Ad, Tsamud, dan lainnya. Arab Aribah, bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yazid bin Ya'rub, disebut Arab Qataniyah. Lalu yang terakhir adalah Arab Musta'ribah, kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang biasa disebut Arab Adnaniyah. Arab Aribah atau bangsa Qatan tinggal di negeri Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku-suku. 2 suku yang paling dikenal adalah kabilah Himyar yang memiliki beberapa suku terkenal seperti Jazd al-Jumhur, Quda'ah, dan Sakasik. Kabilah terkenal lainnya dari bangsa Qatan adalah kabilah Kahlan yang terdiri dari suku Hamadan,
Tai, Mazaj, Kindah, Juzam, Azad, Aus, Khazraj. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah dari Yaman ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Saat menjelang terjadinya banjir besar saat mengalami kegagalan dalam perdagangan, suku Kahlan yang hijrah dibagi menjadi 4 golongan, yaitu Azad, Lakhm dan Juzam, Bani Ta'i, dan Kindah. Arab Musta'ribah. Salah satu moyang dari kaum ini adalah Ibrahim alaihissalam. Beliau hijrah dari Irak ke Haran dan ke Palestina. Suatu hari, Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah alaihissalam bertemu dengan Firaun. Firaun adalah julukan untuk Raja Mesir. Sarah, sebagai wanita yang cantik, menarik perhatian Firaun. Lalu Firaun hendak memasang siasat buruk untuk Sarah alaihissalam. Lalu Sarah berdoa kepada Allah agar Firaun tidak dapat mengganggunya. Setelah Firaun melihat keajaiban yang terjadi, Firaun menghadiahkan Hajar, anaknya. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa beliau adalah budaknya Firaun. Akhirnya Sarah menikahkan Hajar dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina setelah pertemuannya dengan Hajar. Setelah beberapa saat, Allah SWT menghadiahkan Ismail alaihissalam dari Hajar alaihissalam. Lalu Ibrahim alaihissalam membawa keduanya ke lembah yang tidak ditanami tumbuhan dan hanya terdapat gundukan-gunung tanah, yaitu Baitul Haram atau Mekkah. Setelah ditinggal pulang oleh Ibrahim alaihissalam, Hajar dan Ismail alaihissalam tinggal di Mekkah dengan hanya mengandalkan bekal makanan kurma dan bejana berisi air yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Sementara di sekitar Mekkah tidak ada mata air yang mengalir. Setelah beberapa hari, bekal makanan dan air Hajar dan Ismail alaihissalam habis. Sementara tidak ada mata air yang mengalir di daerah tersebut. Setelah mencari-cari mata air yang tersedia di sana, maka tiba-tiba saja ada mata air yang memancar berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu Zam-Zam. Lalu kabilah dari Yaman saat itu, yaitu suku Jurhum, datang ke tempat Ismail dan Hajar. Atas izin Hajar alaihissalam, mereka menetap dan membangun pemukiman di wilayah Mekkah di sekitar air Zam-Zam. Dari waktu ke waktu, Ibrahim alaihissalam sering mengunjungi keduanya di Mekkah. Tidak diketahui berapa kali Ibrahim alaihissalam mengunjungi mereka. Dalam referensi lain, Ibrahim alaihissalam mengunjungi Ismail alaihissalam dan Hajar alaihissalam sebanyak 4 kali. Kunjungan yang pertama adalah saat melaksanakan penyembelihan Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa beliau menyembelih anaknya. Maka Ibrahim alaihissalam menemuinya dan melaksanakan perintah mimpi Ibrahim alaihissalam. Dan seperti yang kita ketahui, terjadilah penyembelihan Ismail alaihissalam yang diganti dengan domba, yang kita peringati sebagai Idul Adha. Di dalam kitab lain disebutkan bahwa umur Ismail alaihissalam 13 tahun lebih tua dari Ishak alaihissalam. Mengacu pada rentetan kisah ini, peristiwa penyembelihan ini terjadi sebelum Ishak lahir. Karena kabar kelahiran Ishak baru diketahui setelah terjadinya kisah penyembelihan ini. Kunjungan Nabi Ibrahim yang kedua adalah ketika Nabi Ismail alaihissalam telah menikah dengan seorang putri dari keturunan suku Jurhum. Saat Ibrahim alaihissalam mengunjungi Ismail alaihissalam, Ibrahim tidak bertemu dengan Ismail alaihissalam, tapi Ibrahim bertemu dengan istrinya. Saat Ibrahim menanyakan keadaan keluarganya kepada istrinya, istri Ismail menjawab dengan keluhan atas kemelaratan hidup mereka. Sebelum pulang, Ibrahim alaihissalam berpesan kepada istri Ismail alaihissalam untuk menyampaikan bahwa Ismail harus mengganti tiang pintu rumahnya
Setelah pesan tersebut sampai kepada Ismail alaihissalam, Ismail alaihissalam mengerti maksud dari pesan tersebut. Pesan tersebut adalah untuk menceraikan istrinya. Lalu istrinya diceraikan oleh Ismail alaihissalam. Setelah itu, Ismail alaihissalam menikah lagi dengan anak Mudath bin Amru, pemimpin suku Jurhum. Kunjungan ketiga yaitu saat Ismail alaihissalam telah menikah dengan istrinya yang kedua dari pemimpin suku Jurhum, anak pemimpin dari suku Jurhum. Ibrahim alaihissalam lagi-lagi tidak mendapati Ismail alaihissalam berada di rumah. Istri Ismail alaihissalam yang baru menemui Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam menanyakan keadaan keluarga Ismail alaihissalam kepada istri Ismail alaihissalam yang baru. Jawaban dari istri Ismail alaihissalam adalah pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dengan bertitip pesan kepada istri Ismail alaihissalam agar Ismail mempertahankan tiang pintu rumahnya. Pada kunjungan yang keempat, barulah Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Ismail alaihissalam. Dalam perjamuan tersebut, Ibrahim dan Ismail alaihissalam membangun Ka'bah dan Allah memerintahkan umat manusia untuk haji. Dari pernikahan Ismail alaihissalam dengan anak kepala suku Jurhum, lahirlah 12 keturunan yang semuanya laki-laki yang berkembang menjadi 12 kabilah. Dan dari keturunan-keturunan tersebut lahirlah Quraisy yang merupakan suku dari Nabi Muhammad SAW. Sekian informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.